Oke, jadi investasi. Nah, mungkin udah banyak yang udah mendalami bidang ini, banyak juga mungkin yang udah berpenghasilan passive income dari sini, tapi mungkin kita yang kayak mungkin belum punya penghasilan tetap atau masih SMA gitu, duitnya masih dikasih orang tua atau gimana, itu mungkin takut buat mulainya, nggak tahu karena dia belum tahu harus bagaimana, milihnya gimana, atau mungkin cara mainnya gimana, aplikasinya di mana, kan belum tahu. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Javier Leonard dan kali ini saya akan menjelaskan tentang investasi. Investasi ini ada tiga hal yang harus dicatat, yang di marking lah. Itu pertama modal, waktu, dan returnnya. Ini tuh udah kayak segitiga keramat gitu, karena ini bakal kepake terus, walaupun apapun kategorinya. Pokoknya investasi bakal pakai tiga ini dulu, modal, waktu, sama return. Terus kalau mau main ini juga, main investasi itu dia bisa di aplikasi. Contohnya kayak aplikasi Bibit, Ajaib, atau lainnya. Pokoknya yang udah terdaftar OJK dan mungkin udah direkomendasiin sama konten kreator lainnya. Cuma kali ini saya akan fokus pada reksadana pasar uang. Jadi sebenarnya reksadana pasar uang ini dibagi jadi dua nih, jadi dua. Yang pertama reksadana dulu. Jadi reksadana ini tuh seperti kita, kumpulan masyarakat, itu pakai jasa orang. Jasa orangnya ini manajemen investasi. Nah, jadi tuh kita dari masyarakat ini ngumpulin duit ke satu orang yang kita pakai jasanya ini, yang manajemen investasi. Nah, jadi manajemen investasi ini bakal nge-invest duit yang tadi udah dikumpulin. Kan reksadana pasar uang, dia bakal invest ke surat utang atau obligasi dari perusahaan atau bank. Lalu nilai investnya atau nilai investasinya itu bakal naik dengan bunga atau deposito dari surat utang atau obligasinya itu. Obligasi ini tuh kayak, atau surat utang itu dia dikeluarin dari perusahaan atau bank, dan siapapun yang pegang surat ini atau obligasi ini itu dia bakal dapat bunga dari yang ngeluarin surat utang tadi. Itu hitungannya ya, simpelnya itu kayak perusahaan atau bank itu ngutang ke kita, tapi secara tidak langsung. Terus kenapa ini bisa low risk? Nah, pertama, reksadana pasar uang ini tuh selalu naik gitu grafiknya. Jadi ya kapanpun mau beli, mau belinya hari ini, mau belinya besok, itu ya tetap aja harga terendahnya itu yang sekarang, karena dia bakal naik terus. Artinya harganya bakal naik naik naik. Jadi mendingan beli sekarang daripada beli besok sih sebenarnya. Selama perusahaannya kagak bangkrut, perusahaan yang ngeluarin surat utang atau obligasinya itu kagak bangkrut, itu dia bakal bayar-bayar aja bunganya. Dan kalau misalnya kita bilang jatuh tempo, kita bikin jatuh tempo, itu tetap bakal dibayar selama kagak bangkrut. Nah, karena dia low risk atau resikonya rendah, itu secara nggak langsung dia jadi low return juga gitu. Kenapa? Karena yang dihasilkan itu dari bunga, bunga deposito. Dan tahu sendiri bunga deposito itu kecil. Apalagi kita yang masih SMA atau yang belum berpenghasilan tetap itu, ya paling investnya kayak 100 ribu, 200 ribu, 500 ribu, dan sedangkan bunga depositonya itu cuma 3%. 3% atau bisa kurang bisa lebih, pokoknya sekitar segitulah. Itu juga kalau yang masih bagus, kalau yang enggak bisa lebih di bawah lagi. Nah, jadi kenapa reksadana pasar uang ini dia bagus buat pemula menurut saya? Itu yang pertama karena dia low risk. Jadi yang kayak masih pemula atau yang baru belajar itu dia bisa sambil belajar juga, pelajarin dulu sistemnya gimana, sambil belajar gitu jadinya. Jadi tanpa takut dia rugi karena low risk. Nah, yang kedua, karena reksadana pasar uang ini grafiknya selalu naik, jadi kan ya strategi apa sih yang dibutuhin gitu, kayak dia beli sekarang karena sekarang adalah harga termurah. Jadi dia bisa beli secara berkala gitu. Misalkan dia dikasihnya berapa gitu, 800 ribu per bulan gitu kan, ya mungkin 400 ribunya buat kebutuhan dia sehari-hari, terus 400-nya lagi ya dia invest aja gitu ke pasar uang gitu. Nah, lalu ini tuh bisa jadi alternatif daripada nabung, misalkan nabung cash atau nabung di saldo. Itu kan dia nggak bakal nambah. Nah, mendingan dia taruh di pasar uang karena dia bakal nambah. Jadi kesimpulannya, kenapa reksadana pasar uang ini tuh dia cocok buat pemula? Sama itu karena reksadana pasar uang ini tuh dia investasi di
surat utang atau obligasi. Nah, itu tuh yang resikonya udah paling aman. Nah, lalu yang kedua itu reksadana pasar uang itu jangka pendek. Jadi dia nggak perlu waktu yang lama-lama banget buat biar dia tumbuh gitu, nggak kayak saham. Nah, lalu dia ini low risk, jadi dia cocok buat sambil belajar atau yang mungkin baru belajar saham atau masih takut-takut nyoba-nyoba dulu gitu ya. Nah, lalu dia ini ya tadi low risk tapi low return. Tapi walaupun dia low risk low return, dia itu bisa dicairin kurang lebih kapan aja gitu. Jadi sekian tentang materi saya tentang investasi. Semoga bisa membantu untuk yang baru mau mulai investasi atau semacamnya. Terima kasih.